Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Irfat Al-Faruq Tuarea dengan NIM 2410443, Prodi Informatika, Fakultas Rekayasa Sistem. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas pengurang Python, yaitu di Django. Ini daftar isinya, apa aja yang kita bahas. Ada latar belakang, identifikasi masalah, kelebihan dan kekurangan Django, arsitektur Django MVT, komponen utama Django, Django ARM, dan kesimpulan. Latar belakang, kebutuhan aplikasi web yang cepat, aman, dan mudah dikembangkan terus meningkat. Python populer karena sintesisnya sederhana dan memiliki banyak framework. Salah satunya Django. Django dirilis tahun 2005 oleh Adrian Holovetti dan Simon Wilson, mengarut prinsip DRY, don't repeat yourself, dan battery include. Artinya fitur seperti autentikasi, admin panel, keamanan, dan ORM sudah tersedia bawaan, digunakan oleh perusahaan besar seperti Instagram, Pinterest, dan Spotify. Identifikasi masalah. Ada di sini pengolahan kode, celah keamanan, interaksi basis data, dan struktur kode. Pengulangan kode tanpa framework. Setelah developer harus membangun komponen dasar, sistem login, koneksi ke database, mekanisme keamanan dari nol untuk setiap proyek. Ini memakan waktu lama dan berisiko. Kode yang sama ditulis ulang berkali-kali padahal fungsinya serupa. Django menyelesaikan ini dengan menyediakan komponen tersebut secara bawaan. Celah keamanan. Saat developer menulis kode keamanan sendiri secara manual, sering muncul celah seperti SQL injection. Penyerang menyisipkan perintah SQL berbahaya lewat input from XSS. Penyerang menyisipkan skrip jahat ke halaman web yang dilihat pengguna lain. CSRF, cross-site request forgery. Penyerang memaksa pengguna melakukan aksi tanpa sepengetahuannya. Tanpa mekanisme keamanan bawaan, aplikasi rentan terhadap ketiga jenis serangan ini. Interaksi basis data. Menulis query SQL murni secara manual, misalnya select bintang from users where, menjadi sangat rumit ketika struktur data semakin kompleks, banyak tabel saling berelasi, banyak kondisi query tersebut. Ini membuat kode sulit dibaca dan rawan kesalahan. Struktur kode. Tanpa struktur yang jelas, kode aplikasi web bisa menjadi campur aduk antara logika bisnis, tampilan, dan akses data dalam satu file. Ini menyulitkan saat aplikasi harus dikembangkan lebih lanjut, diuji, atau dipelihara oleh banyak orang dalam tim. Kelebihan Django. Rapid developer. Karena fitur-fitur dasar, autentikasi, admin, ORM, dan lain-lain sudah tersedia. Developer tidak perlu membangunnya dari nol, cukup fokus pada logika bisnis, spesifik aplikasi mereka. Ini mempercepat waktu pengembangan secara signifikan. Keamanan tinggi. Dan Django secara otomatis menyediakan perlindungan terhadap serangan umum. SQL injection lewat ORM yang memparameterisasi query. XSS lewat auto escaping the template. CSRF lewat token CSRF bawaan. Dan clickjacking lewat header keamanan. Skalabilitas baik. Struktur Django yang terorganisir membuatnya cocok digunakan baik untuk proyek kecil maupun aplikasi besar berskala enterprise. Dokumentasi lengkap. Struktur Django punya dokumentasi resmi yang sangat detail. Ditambah komunitas pengguna yang besar memudahkan developer mencari solusi saat menemui masalah. Admin panel bawaan. Django otomatis menyediakan antarmuka admin,
untuk mengelola data, tambah, edit, hapus, upgrade, tanpa perlu membangun UI khusus dari nol. Prinsip DRY, don't repeat yourself. Django mendorong penulisan kode yang tidak berulang, misalnya lewat sistem model yang bisa dipakai ulang di berbagai bagian aplikasi, membuat kode lebih ringkas dan mudah dipelihara. Kekurangan di Django, struktur kaku. Django bersifat monolitik. Semua komponen sudah ditentukan cara kerjanya, tidak membuatnya kurang fleksibel dibanding framework mikro seperti Flash, di mana developer bebas memilih komponen sendiri. Kurva belajar tinggi. Django punya banyak konsep yang harus dipahami sekaligus. Model, views, templates, URL, dan lain-lain. Sehingga pemula bisa merasa kewalahan di awal. Overheat lebih besar. Karena membawa banyak fitur bawaan, Django menjadi lebih berat dari segi ukuran kompleksitas dibanding framework ringan. Untuk aplikasi kecil dan sederhana, ini bisa jadi berlebihan. Overkill. Keterbatasan ORM. ORM di Django mempermudah query dasar, tapi untuk query database yang sangat kompleks, menulis SQL murni terkadang lebih efisien dan fleksibel dibanding ORM. Arsitektur MVT adalah pola arsitektur di Django, mirip MVC, model view controller. Tetapi Django sendiri yang berperan menjadi controller melalui URL. Yang pertama ada model, bertanggung jawab atas struktur dan representasi data. Model mendefinisikan bagaimana data disimpan dan menangani interaksi langsung dengan basis data lewat ORM. View berisi logika yang memproses request dari pengguna. View menentukan data apa yang perlu diambil, bagaimana data itu yang ditampilkan, lalu mengirimnya ke template. Template merupakan presentation layer berupa file HTML yang dilihat langsung oleh pengguna, dapat menerima data dari view dan menampilkannya dalam format yang rapi menggunakan Django Template Language (DTL). Alur kerjanya, Alur kerjanya, pengguna mengakses URL. URL menentukan view mana yang menangani. View memproses request dan mengambilnya data lewat model. Hasil data dikirim ke template untuk ditampilkan sebagai halaman web. Komponen utama di Django: models, view, template, URL, admin, forms, middleware, dan settings. Masing-masing punya peran spesifik dari struktur data hingga konfigurasi proyek. Di Django RM memungkinkan interaksi basis data dengan sintaksis Python. Tiap tabel, class, tiap baris, objek mendukung operasi create, read, update, delete. Kompatibel dengan MySQL, SQLite, Oracle, dan otomatis mencegah SQL injection lewat parameter query. Django ORM. Kesimpulan, di Django adalah framework high level yang percepat perkembangan web tanpa mengorbankan keamanan. Dengan arsitektur MVT yang memisahkan data logika tampilan, komponen yang saling terintegrasi, dan ORM yang aman serta efisien. Sekian dari saya. Cukup penjelasan sedikit dari saya. Bila ada salah itu datangnya dari saya pribadi. Bila itu benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.